Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di video 99. Di video ini, Miss Lina ingin membicarakan tentang shame. Ya, shame kata dalam bahasa Inggris yang kalau diterjemahkan itu memiliki arti malu. Ya, tapi kalau misalnya kamu tuh orang bahasa ya, atau kamu punya ketertarikan dalam bidang bahasa, atau mungkin kalau kamu kuliahnya sastra gitu, kayak Sina tuh kan sastra Inggris ya, itu bisa paham kalau ada kata-kata yang kalau di dalam bahasa aslinya itu memiliki arti yang lebih kuat kalau diterjemahkan. Ya itu sama kan kalau misalnya kita ikut kajian gitu ya, misalnya kamu misalnya ikut kajiannya Ustadz Muhammad Nuzul Zikri atau Ustadz Nauman Alikan ya, itu bisa kayak miss gitu dengan tafsiran dari, bukan tafsiran ya, dari kata dari bahasa Arabnya gitu ya dalam Al-Quran ya. Nah, shame ini nih kalau yang Miss Sina rasakan memang memiliki arti lebih kuat ya, mungkin ya kalau diterjemahkan dari malu ya. Kenapa Miss Lina ingin membicarakan tentang shame ya? Karena berkaitan dengan video Miss Lina yang kemarin, Miss Lina membicarakan tentang siapa-siapa ya, bukan siapa-siapa ya. Dan kalau Miss Lina ingat kembali ya, shame ini itu bisa jadi cara manipulasi emosi ya bagi seseorang, karena I've been there gitu ya. Tapi di sini juga bukan untuk menjelek-jelekan, dan sometimes I think that what I've been through is a lesson for me, kayak udah lewat periode nangis-nangisnya tuh, udah lewat, dan juga bukan untuk membuka aib sendiri atau aib orang lain, tapi gimana untuk menarik pelajaran ya. Karena yang Misina sadari, shame itu masih ada ya, tapi yang Misina bicarakan di sini bukan yang malu itu sebagian dari iman ya, bukan yang malu dalam hal yang positif kayak menjaga diri, menjaga pandangan ya, bukan, tapi kayak shame yang lebih ke kayak malu pada perbuatan yang sebenarnya tidak perlu malu gitu. Misalnya apa? Misalnya kayak bikin video, bikin YouTube, atau misalnya menyuarakan pendapat gitu kan. Kayak Misina juga mau sharing ya, dan kadang Misina juga mikir nih, ada pikiran-pikiran kayak kamu tuh mau main jadi korban gitu. Kadang ada pikiran gitu yang Misina cerita yang di video 97 ya, yang tentang pengalaman yang Misina alami gitu ya, dengan seorang tukang ojek itu kemarin. Karena Misina saking keselnya, Misina upload ya di Instagram Misina @mislina.english ya. Tapi kemudian kayak Misina pikir lagi, kenapa upload itu lebih karena kesel ya, bukan karena kayak pikiran negatif kayak kamu cari perhatian banget gitu kan. Kadang ada pikiran negatif itu, bukan, tapi peristiwa itu kayak mengingatkan Misina gitu pada kejadian yang mana fakta itu diputar balik. Dan kadang shame itu, rasa malu itu, shaming itu dipergunakan sampai targetnya itu kayak merasa malu gitu untuk bicara ya. Dan dengan malu untuk bicara itu, perasaan itu dipendam dan target tidak mendapatkan bantuan ya. Dan kenapa kayak Misina suka sharing tentang ini, lagi sharing tentang misalnya pelecehan terhadap wanita, atau misalnya kadang suka sharing misalnya berita-berita tentang ada yang remaja dia ngaku melakukan seminggu sekali hubungan seksual ya padahal sebelum menikah, dan juga dia memperalat korban yang usianya 6 SD bahkan 2 SMP gitu, dengan cara dia ancam akan menyebar video gitu ya. Dan kenapa Miss Lina suka ngomong tentang ini, karena dalam hati Lina I've been there gitu. I've been like being a good girl yang gak street smart gitu, yang gak tahu kalau orang itu
punya bermacam-macam niat gitu. Ada yang niatnya tidak baik tapi dibungkus dengan kalimat yang manis. Nah, mungkin kalau kamu mau lebih jelasnya bisa dilihat di Instagram missina.english. Follow juga bagi yang belum follow. Jadi di situ drivernya bilang, di sepanjang perjalanan customer bergerak-gerak sehingga menyebabkan motornya oleng gitu. Dan Misina kayak bales lagi, kalau misalnya dia bilang motornya oleng, kenapa dia nyuruh saya angkat tas? Dan saat dia suruh angkat tas, kemudian saya merespon, kenapa sih saya nggak pernah disuruh kayak gitu ya, dengan Misina nada yang tinggi. Dia bilang saya kejepit. Nah, dia bilang kejepit, terus motornya oleng. Terus dia bilang motornya kecil. Ya, tapi di sini Misina juga dapat pelajaran untuk jangan tenggelam dalam fakta ya. Karena yang dari kajian Misina, kalau misalnya tenggelam dalam fakta gitu ya, itu otak yang main gitu ya. Kalbunya nggak dapat pelajaran. Terus akhirnya pihak Gojeknya bilang kalau mau dilanjutkan ke pihak berwajib, kami akan mendampingi. Tapi kayak Misina mikir lagi gitu kan, itu kan urusan lagi. Dan kadang Misina mikir kalau mau kuat ya didampingi gitu dengan siapa gitu, dengan bodyguard gitu, sedangkan belum ada gitu. Dan bahkan Misina juga I'm not open about this to my parents ya, to my family, cause I'm not really close also with them gitu ya. Dan itu juga PR buat Misina ya, untuk bisa lebih deketin diri dengan keluarga. Tapi kadang I accept myself for who I am now gitu, mungkin pelan-pelan ya. Kenapa Misina ngerasa support system Misina sekarang teman gitu, atau Misina suka ikut kajian gitu ya. Tapi semua orang prosesnya berbeda ya. Jadi ya cukup wow. Tapi dalam hati gini lagi, merenungnya gini lagi, you've been there gitu, kamu udah pernah di posisi itu kayak. Terus apa pelajarannya? Ini apa ya? Jerawat. Jadi apa ya pelajarannya gitu? Dan gak mau tenggelam dalam fakta gitu. Terus kan yang Misina ingat kan di video 98 Misina udah ngerasain akan kan ya. Terus kalau di ini lagi udah dong rugi. Kalau itu kan kayak rugi dong gitu. Jadi ini ya udah diproses aja, jadi pelajaran gitu. Bahkan ya mungkin Misina mau sharing sedikit ya. Bahkan untuk misalnya kalau kamu belajar ya tentang NPD ya, Narcissistic Personality Disorder gitu, term gaslighting tuh yang mana seperti nanti korban mempertanyakan. Dan itu kayak Misina tuh sempet tuh kayak mikir gini, emang iya aku bergerak-gerak gitu ya, seperti itu motornya kecil apa enggak nih abang, bener apa enggak gitu. Dan yang Misina mungkin pernah share ya, salah satu coping mechanism dari misalnya orang yang pernah mengalami pengalaman yang tidak mengenakan itu, mereka kayak ada deleted memories, ada memori yang ke-delete itu untuk melindungi dirinya gitu. Dan kenapa kadang Misina rasa memori Misina kurang bagus, karena memang ada itu kayak gitu ya. Meski untuk pelajaran Misina kita juga mesti kayak stop bilang gitu juga ya. Tapi kenyataannya memang kadang ada ingatan-ingatan yang tidak terlalu ingat ya. Dan kadang kalau Misina misalnya putar video lagi ya, kadang ada perkataan yang bisa salah. Misalnya Misina bilang Misina liburnya seminggu pada 2 minggu. Terus Misina bilang Misina kayak pernah ranking ya kelas 4, 5, 6 sampai kelas 1, kelas 2. Terus Misina pikir lagi, pokoknya pernah ranking deh SD gitu, lupa apa kelas 6 ya. Kalau SMP kayaknya kelas 1 doang gitu ya. Dan balik lagi tentang shame ya. Terus kayak peristiwa itu tuh ngingetin Misina juga gitu. Sempat kayak Misina dapat perkataan kayak orang itu menghargai orang yang pantas dihargai gitu. Nah itu kan kayak kalimat gimana tuh, coba dipikir ya. Orang itu menghargai orang yang pantas dihargai. Itu kan kalau misalnya orang yang menerima perkataan itu tidak memiliki konsep diri yang baik, dia akan mikir,
oh iya ya, emang aku tipe orang yang nggak pantas dihargai ya, gitu. Jadi terus Misina juga cerita gitu ke anak Misina ya kan, karena kenapa kadang kayak kayak intinya kayak kamu mesti tahu apa yang benar gitu ya, kayak misalnya orang berkata apa gitu, kamu harus percaya sama diri kamu apa faktanya gitu, jangan kayak keraguan itu membuat kamu jadi mempertanyakan diri kamu. Nah itu berlaku untuk orang yang pernah atau mengalami kekerasan verbal ya, yang mana target itu dibuat nggak percaya sama dirinya ya. Bahkan dilakukan shaming, atau bukan misalnya kayak pernah dibilang kayak intinya kayak kamu jangan buka aib, kita tuh apa sih, intinya dia bilang apa ya, kita kan suami istri misalnya kayak gitu ya, kamu jangan membuka aib. Nah terus kadang Misina mikir gini, waktu itu aku dijelek-jelekin, kenapa sekarang dibilang jangan membuka aib gitu. Dan itu kan jadi kayak kalau misalnya targetnya kebaikan gitu ya, itu kayak dia jadi nggak bisa ngomong ke siapa-siapa dong, gimana cara dia mendapatkan pertolongan gitu kan. Nah jadi kayak gimana untuk bisa membedakan mana yang benar, mana yang kayak main game, manipulasi emosi, kata-kata ya. Dan Misina sempet sedihnya di situ tuh, tapi kayak udah Misina nggak mau mikirin lagi. Misina udah bilang ke Gojeknya gitu, dan kadang Misina juga mikir udahlah nggak usah dipikirin yang kayak gini gitu. Dan pelajarannya kayak gimana Misina tuh lebih percaya sama diri Misina, percaya sama realita yang uh, kebenaran yang terjadi gitu, seingat Mislina gitu, kayak gimana nggak mempertanyakan diri sendiri gitu. Karena kalau kamu misalnya pernah di dalam hubungan yang abusif gitu, secara emosional, secara psikis, yang mana kayak kamu yang salah, kesalahannya ada di kamu gitu, atau kamu di kamu sampai ini misalnya, karena pernah ada ya di tahap itu kayak merasa shame gitu, merasa malu terhadap diri sendiri gitu. Padahal kalau dipikir it's not totally my fault juga gitu, apa salah aku kadang gitu kan ya. Dan kalau misalnya lihat lagi di level of consciousness, shame itu tuh kan ada di bawah ya. Dan kemudian misalnya kayak mikir mungkin pelaku itu merasakan shame, yang mana dia jadi ingin menularkan perasaan itu ke orang lain. Jadi kalau misalnya orang yang di dekat dia, target dia merasa baik gitu, dia nggak suka, dia ingin mengajak orang itu juga berada di level bawah begitu. Dan mungkin kalau Misina boleh share ya tentang cara mengatasi shame ini ya, kayaknya Misina juga perlu beberapa tahun ya untuk bisa ya itu. Kalau Misina itu awal-awal tuh Misina suka dengerin Louise Hay ya, Louise Hay, afirmasinya gitu, Marisa Peer. Dan itu memang butuh proses ya untuk bisa menerima diri sendiri gitu, untuk juga kayak brainwash diri lagi, kayak inget diri lagi gitu kan. Kalau misalnya boleh share itu kayak bahkan kayak kelebihan kamu tuh bisa dijadikan senjata untuk bikin kamu malu gitu. Misalnya kayak misalnya pernah dibilang kayak S2 gitu loh, misalnya S2 tapi kayak kesannya S2 gitu kok kayak bodoh gitu dalam tanda kutip ya, atau bahkan kayak sastra Inggris gitu loh gitu, kayak digitu-gituin. Nah tapi ya itu mungkin yang di video sebelumnya, video 98, Misina pernah bilang list kelebihan kamu gitu ya. Dan bahkan nih Misina lagi belajar banget, bahkan kadang kalau dipikir ya, kamu kan sudah melalui gitu, misal perjuangan kamu lulus kuliah, bahkan dari bisa masuk keterima misal universitas tertentu gitu, sampai kamu bisa bangkit lagi gitu. Makanya kadang Misina mikir yang kejadian kemarin itu mungkin pelajaran bagi Allah, bukan mungkin ya, itu pelajaran dari Allah. Kayak
Karlina, gimana kamu mengatasi hal ini gitu? Apa kamu mau biarkan ini muter-muter di kepala kamu atau udah kamu let it go, udah kamu doakan gitu ya? Dan katakan kalau terzalimi bisa minta doa ya, ya Allah, doakan hamba. Mungkin ini juga pelajaran ya bagi Misina untuk dalam hal transportasi ya. Mungkin one day Misina belajar naik motor, who knows ya. Atau Allah kirimkan seseorang yang bisa nganterin ya. Ya, amin. Dan itu juga nih, misalnya ngomong gini tuh dalam hati ada rasa shame gitu. Misalnya dalam hati kayak misalnya gini deh, misalnya gini kayak kan kadang ada ya orang dipermalukan, misalnya dia mau menikah gitu atau dikata-katain gitu, ini orang bucin gitu, mau nikah padahal kalau dalam hati Misina, kenapa mesti malu ya, kamu mau menikah itu kan justru bagus ya, menikah itu sebagian dari ibadah, kenapa kamu mesti malu gitu, kenapa kamu mesti malu untuk bilang iya aku memang sedang mencari pasangan misalnya begitu, nggak perlu malu gitu kan, bahkan itu dalam cara yang halal. Dan kalau Misina boleh sharing sedikit yang Misina belajar dari Kang Sani ya, cinta juga itu bukan jaminan, cinta itu awal, tapi nanti yang jadi patokannya itu sakinah, rasa tenang itu ya, yang gimana bisa menerima pasangan apa adanya, tapi setelah melalui prosesnya ya, karena Allah. Oke, jadi mungkin tentang shame itu aja. Jadi dan salah satu juga cara Misina untuk ngatasin shame ya dengan mengalahkan gitu pikiran negatif. Dan kadang Misina mikir ya, salah satu misalnya peristiwa yang juga membuat Misina juga nggak malu sama diri Misina tuh kayak misalnya waktu yang pelatihan yang Bosman ya, itu pernah ada kayak disuruh maju gitu, misalnya pas maju dikasih soal misalnya siapa impersonate Michael Jackson, jadi Misina maju tuh, itu banyak orang kayak ratusan gitu ya, kayak Misina nari ala Michael Jackson gitu, terus untungnya nggak dibubuin gitu, disorakin gitu ya, kayak woi gitu. Dan itu peristiwa seperti itu tuh memupuk percaya diri gitu. Dan juga jadi selain dengerin YouTube yang positif gitu, banyak journaling, tulis kayak kamu malu kenapa, kamu proses semua emosi itu. Dan sempat kayak ada periode dimana kayak misalnya buat lagu, buat puisi, pokoknya diproses rasa malu kamu proses, baca buku, dengerin YouTube gitu, pokoknya heal gitu, kamu cerita sama orang yang terpercaya ya, atau ke ahlinya juga, silakan, gak usah malu. Dan kamu proses rasa shame itu sampai nanti kayak kamu heal, kamu ketemu dengan teman yang baik, terus nanti lama-lama mungkin kayak beberapa tahun kemudian atau beberapa bulan, karena masing-masing orang berbeda, kamu bisa fokus lagi ke mimpi kamu. Dan kalau misalnya tipenya tulis aja, tulis di diary gitu, tulis kamu mau tulis emosi apa, tulis semua gitu, dikeluarin ya. Dan nulis diary itu kan beda ya sama scripting ya. Kalau scripting kan apa yang aku mau gitu ya, ini nggak apa-apa. Kalau misalnya lebih, kadang misalnya masih nulis diary itu kayak lebih biar ngeluarin emosi sampai kayak kamu tuh nggak malu lagi, bahkan kamu ngelihat diri kamu tuh kamu survivor loh, kamu penyintas loh, kamu. Dan yang titik balik Misina juga karena Misina mencari bantuan, Misina juga ikut komunitas yang help Nona, itu yang mana sangat positif. Bahkan Misina tulis nama ya, saat submit tulisan Misina tuh tulis nama, sedangkan yang lain nggak tulis nama, inisial. Sampai kadang pernah juga Misina mikir, ini aku nulis nama nih aman gak nih ya, terus tapi bilang hati nggak apa-apa kok, aku nggak mau itu jadi sesuatu yang memalukan buat aku gitu. Apa yang aku alami itu bukan karena aku bodoh, bukan, tapi karena memang aku kurang pengetahuan tentang itu. Dan kalau misalnya aku kurang pengetahuan, terus aku mesti gimana? Ya udah, aku mesti belajar. Jadi kalau misalnya kamu masih ada rasa shame, malu tentang diri kamu, mungkin kalau cara Misina mendekatkan diri sama Allah ya, curhat sama Allah, terus juga ikut kajian ya. Ya itu balik lagi kan, kadang kalau misalnya kita ngerasa shame ya, misalnya habis pisah atau merasa atau mengalami KDRT, itu ada kemungkinan mau isolasi diri. Nggak apa-apa,
isolasi diri sampai kamu udah cukup, sampai terus nanti kamu pelan-pelan kamu buka diri kamu, ikut kajian, sampai nanti insya Allah kamu ngerasa membaik ya, dan dengerin konten-konten yang positif ya. Bahkan nggak apa-apa juga kamu menggunakan pendekatan ini, misalnya masih belajar juga ya, pendekatan law of attraction, nggak apa-apa, tapi kamu mikirnya itu kamu memintanya sama Allah gitu kalau misalnya. Dan tetap lagi berusaha, berikhtiar, Allah yang menentukan. Dan sampai nanti kalau kamu lihat yang table level of consciousness, sampai kamu bisa bertahap tuh, itu kan ada kayak shame, terus naik lagi energinya mungkin jadi anger, terus nanti misalnya nggak terlalu hafal ya, terus nanti sampai kamu bisa menerima gitu, kamu bisa let go, sampai kamu juga jadi bisa menata hidup kamu kembali ya. Jadi kalau sharing Misina tentang shame itu aja. Misina juga nih insya Allah mau ke kajian ya, ada topiknya menarik nanti, kalau insya Allah Misina bisa belajar, nanti Misina sharing lagi ya. Okay, so that's all for this video. Thank you for listening. Follow Instagram Misina juga, dan Misina buka curhat bareng, curhat 50.000 aja ya, 20 menit sama Misina khusus wanita. Kalau kamu tertarik dengan topik-topik yang Misina bicarakan, atau kamu mau curhat, dan Misina akan share juga berdasarkan pengalaman Misina. Infonya ada di Instagram Misina @mislina.english, atau kamu juga bisa komen di bawah. Khusus wanita hanya sampai tanggal 5 Januari. Thank you, see you again insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.